kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Para ustadz-ustadzah, para jamaah, Bapak Ibu sekalian, para tulab dan tolibat ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Ya. Baik, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah karena kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Begitu juga dengan nikmat iman dan Islam, sehingga dengannya alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat secara sempurna, nikmat yang kita sebutkan tadi. Ada nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Yang sekiranya ya dari keempat nikmat ini ya salah satu ataupun dua darinya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kita, maka tentu kita tidak bisa bermajlis di pagi hari ini. Misalnya Allah hanya memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, akan tetapi tidak diberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan, ya kita tidak bisa bermajlis di tempat ini. Sebaliknya, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan, akan tetapi tidak diberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, ya tentu kita juga tidak bisa ya bermajlis di tempat ini. Maka ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya nikmat secara sempurna ya di pagi hari ini ya, sehingga dengannya alhamdulillah kita bisa melanjutkan aktivitas kita sebagai seorang hamba, bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, sholat subuh secara berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan ya kajian ya di pagi hari ini. Maka mudah-mudahan ya sholat subuh yang tadi kita laksanakan dan juga ibadah-ibadah yang sebelumnya sudah kita laksanakan itu semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian, ya kedua kalinya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, minadh-dhulumati ilan nur. Dengan perjuangan dan pengorbanan beliau, alhamdulillah kita semuanya bisa merasakan begitu manisnya hidup di bawah naungan Islam itu sendiri. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita senantiasa mengucapkan doa ya di semua keadaan kita, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Kita senantiasa mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Di sini kita mengikrarkan, di sini kita mengucapkan bahwasanya kita benar-benar ridho Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Rabb kita. Ya. Kita ridho bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, ya. Kenapa kita ridho? Ya bukan karena paksaan, tapi karena memang ya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Ya. Dan hal penting yang juga kita harus ketahui,
yang menjadikan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang maha adil, ya. Allah Subhanahu wa taala maha adil. Banyak sekali contoh-contohnya. Banyak sekali ya dari bukti-bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat adil kepada kita selaku hambanya. Ya, maka dari sekian banyak bukti yang ada, ya, setidaknya kita sebutkan dua bukti, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar adil kepada kita selaku hambanya, ya. Apa dua bukti itu? Yang pertama, ya, apa yang pertama? Yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, ya, memberikan kepada seluruh makhluknya waktu dalam sehari semalam berapa jam? Ya, 24 jam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seluruh hambanya dimanapun mereka berada, baik mereka yang hidup di zaman dahulu ataupun hidup di zaman sekarang, baik mereka kaya ataupun miskin, baik mereka pandai ataupun bodoh, baik mereka tampan ataupun enggak tampan, baik mereka rajin ataupun ya malas, ya, semuanya, baik mereka itu budak ataupun majikan, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka waktu sehari semalam selama 24 jam. Maka ini merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar adil kepada kita selaku hambanya. Nah, mungkin nanti di sini ada pertanyaan, tapi Ustadz, ya, dari sekian makhluk Allah Subhanahu wa taala ini kan mereka usianya berbeda-beda. Benar apa tidak? Ya. Usia mereka berbeda-beda. Ada yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, ada yang Allah Subhanahu wa taala pendekkan usianya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan di atas umur 60 tahun, ada juga yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan, ya, di bawah umur 60 tahun. Nah, berarti Allah enggak adil. Nah, maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka ungkapan ini atau pertanyaan ini benar. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jatah usia yang berbeda-beda, akan tetapi, ya, usia atau umur ternyata bukan menjadi tolak ukur, ya, kualitas orang hamba, ya kan? Mau dia umurnya panjang, umurnya pendek, ternyata itu bukan menjadi tolak ukurnya. Di dalam Islam kita mengenal ada istilah husnul khotimah dan su'ul khotimah. Husnul khotimah, akhir yang baik. Su'ul khotimah, akhir yang buruk. Maka contoh sekiranya ada seseorang yang dari dalam kandungannya dia dalam pondok pesantren, lahir di pondok pesantren, sekolah TK, SD, SMP, SMA, Mahat Ali di pondok pesantren, ya, dia berada di lingkungan, ya, yang agamis, dia berada dalam lingkungan yang senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tapi satu hari sebelum dia meninggal dunia, dia murtad. Naudzubillah min dzalik, ya. Satu hari sebelum dia meninggal dunia, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggal. Kira-kira ada di mana? Di surga apa neraka? Dia husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya. Walaupun dia itu hidup dari umur 1 tahun sampai 100 tahun misalnya, ya, 100 tahun dia berada di lingkungan pesantren, dia mempelajari ilmu agama, dia berada di lingkungan yang sangat kondusif, tapi satu hari sebelum dia meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, dia murtad, dia menyekutukan Allah, dia membangkang dan sebagainya, maka dia sul khotimah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Umur itu ternyata bukan menjadi tolak ukur,
Ya kan begitu. Sebaliknya, ada orang yang dari kecilnya sampai kemudian dewasanya, bahkan sampai tuanya, dia ini membangkang, dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dia tidak sholat, tidak puasa. Tapi satu hari sebelum dia meninggal dunia, dia bertaubat kepada Allah, dia menyesali perbuatan-perbuatannya, kemudian dia mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ternyata begitu dia mengerjakan ketaatan pada Allah, dia meninggal dunia, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nah, husnul khotimah. Nah, ini konsep yang kita pahami bahwasanya dalam Islam ada istilah husnul khotimah dan su'ul khotimah. Maka sosok sahabat yang bernama Ammar bin Sabit, ya kan, dia sosok sahabat yang semenjak kecilnya, mudanya, dewasanya, ya bahkan tuanya, dia ini sosok yang pembangkang. Dia tidak pernah kemudian keningnya dipakai untuk bersujud, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya enggak pernah dipakai untuk baca Quran, enggak pernah dipakai untuk berzikir, kan begitu. Anggota badannya enggak pernah dipakai untuk apa? Untuk beribadah sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini. Tapi begitu waktu itu ternyata dia mendatangi Rasul, dia bertaubat. Dia mengutarakan kepada Rasul, ya Rasul, saya ingin masuk Islam. Maka Rasul, ya, mengiyakan. Kemudian dia bersahadat. Setelah bersahadat belum sempat dia sholat, ternyata ada panggilan jihad. Maka kemudian sahabat ini pun ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Di dalam perang Uhud ini, ya, dalam peperangan ini, sosok sahabat Ammar bin Sabit ini sosok sangat luar biasa. Dia menunjukkan keberaniannya. Dia berada di garda terdepan, kan begitu, ya. Kemudian, ya, singkat cerita, di dalam peperangan ini sosok sahabat Ammar bin Sabit ini dia meninggal dunia, ya. Maka para sahabat dan juga Rasulullah SAW ketika melihat hal ini, maka dia memuji Ammar bin Sabit. Rasulullah mengatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Padahal keningnya nggak pernah dipakai untuk sujud, anggota badannya nggak pernah dipakai untuk ibadah sebagaimana kita lakukan sekarang ini. Lisannya nggak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi akhir yang baik yang dia dapatkan, dia husnul khotimah. Maka kata Rasulullah, dia masuk ke dalam jannah ataupun surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar adil kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya waktu sehari semalam selama 24 jam. Walaupun usia kita diberikan berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang cepat wafat, ada yang lama wafatnya. Akan tetapi ternyata usia dan umur bukan menjadi tolak ukur, ya kan? Yang menjadi tolak ukur adalah tergantung akhir daripada perbuatan dia. Walaupun umurnya pendek, tapi dia husnul khotimah, insya Allah masuk ke dalam jannah. Walaupun umurnya panjang sebaliknya, akan tetapi ya dia su'ul khotimah, maka naudzubillah min dzalik, dia masuk ke dalam neraka. Semoga kita semuanya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Jamaah sekalian, melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jadi bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita selaku hambanya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan ketenangan dan kebahagiaan pada status tertentu, gitu ya. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan ketenangan dan kebahagiaan pada status tertentu. Maksudnya apa? Allah tidak meletakkan ketenangan dan kebahagiaan itu pada kekayaan, tidak juga meletakkan kebahagiaan itu pada kecantikan dan ketampanan,
Juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan kebahagiaan itu pada jabatan. Karena buktinya banyak dari mereka orang kaya hidupnya nggak tenang, nggak bahagia. Ada dari mereka yang cantik dan tampan tapi hidupnya nggak tenang, nggak bahagia. Ada juga dari mereka yang memiliki jabatan yang sangat tinggi tapi hidupnya nggak tenang dan bahagia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan kebahagiaan pada status-status seperti ini. Akan tetapi Allah sunnah berbukti keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan pada siapa saja yang memiliki hati. Nah, yang memiliki hati ini baik dia miskin, baik dia jelek, baik dia nggak punya jabatan, ya kan? Ketika dia memiliki hati dan hatinya bersih, hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hati yang senantiasa mentadaburi ya ayat-ayat kauniyah, maka di situ dia nanti akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kebahagiaan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika dengan berzikir kepada Allah, ya, itu hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi bahagia. Sehingga ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah tidak meletakkan kebahagiaan dan ketenangan pada status tertentu, melainkan semua kita diberikan potensi dan peluang untuk bahagia ketika kita bisa memanage hati kita. Dengannya kita mengingat Allah, dengannya kita mentadaburi ayat-ayat kauniyah, dan juga seterusnya dan seterusnya. Sehingga apa kesimpulan dari ini semuanya jamaah sekalian? Ya, ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar adil dalam konsep ini, ya, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua diberikan waktu 24 jam tadi, dan juga tolak ukurnya bukan usia tapi sul khotimah atau husnul khotimah. Kemudian yang kedua ini, ya, meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak meletakkan kebahagiaan pada status tertentu, maka ini mendorong kita, ya, mengingatkan kepada kita supaya kita tidak apa? Tidak iri sama tetangga kita, tidak iri sama teman kita, ya kan? Tidak dengki dan hasad kepada orang lain yang mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan secara duniawi dibandingkan dengan kita. Sehingga dengannya kita bisa fokus untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, kita bisa fokus untuk mengejar target akhirat kita, ya, kita bisa semangat berlomba-lomba mengerjakan ketaatan kepada Allah, ya, karena kita mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi. Kita bisa semangat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, ya, walaupun, ya, untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada level-levelnya, ya, ada tingkatan-tingkatannya. Termasuk juga nanti ketika di akhirat, ya, nanti itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tobaqatul Mukallafin, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan ada 18 tingkatan manusia, ya, di akhirat, maksudnya, ya. Ada 18 tingkatan manusia di akhirat. 4 dari 18 ini itu masuk ke dalam neraka, ya kan? 4 dari 18 ini masuk ke dalam neraka. Kemudian 14-nya masuk ke dalam surga. Dari 14 yang potensi masuk ke dalam jannah ini, ya, 6 yang pertama sepertinya kita sulit untuk masuk di dalamnya. Kenapa? Karena 6 yang pertama ini siapa? Yang pertama para nabi, 5 nabi ulul azmi, ya, itu tingkatan yang pertama. Yang kedua 20 nabi sisanya yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga 120.000 nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya. Kemudian yang keempat, ya, para penerusnya, ya, para nabi ini. Kemudian yang kelima, ya,
para syuhada, mereka yang meninggal jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid berjuang. Yang kemudian yang keenam, ya, yang keenam siapa? Para pemimpin, ya, para pemimpin layaknya khulafaur rasyidin. Nah, keenam ini sepertinya kita sulit masuk di dalam tingkatan yang enam ini, seperti walaupun nanti kita usahakan. Nah, nomor 7 sama nomor 8 itu ada kemiripan, ada peluang juga bagi kita semuanya. Nomor 7 sama nomor 8, dan ini yang kita bahas, ya. Yang kita tidak sebutkan, ya tidak kita sebutkan. Nanti mungkin suatu saat kita akan sebutkan. Nomor 7 sama nomor 8. Mereka apa? Sama-sama as-sabiquna bil khairat. Mereka sama-sama berlomba-lomba dalam mengerjakan apa? Kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya, ya. Bedanya yang nomor 7 sama nomor 8. Kita sebutkan nomor 8 dulu, ya. Atau kita bilangnya 2 saja, ya. Kita sebutkan nomor 1 sama nomor 2, ya, bedanya. Nomor 1, ya. Nomor 1 kita bedanya apa? Nomor 1 ini jamaah sekalian, dia soleh. Dia sabiqun bil khairat, senantiasa mengerjakan amal ketaatan, ya. Tapi amalan-amalan yang sifatnya personal, ya, sifatnya pribadi. Dia rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa apa lagi, ya, puasa-puasa yang lainnya, puasa sabab, ya kan, enggak, ya, rajin puasa dan sebagainya, ya. Kemudian juga, ya, dia mengerjakan amal-amalan yang sifatnya apa? Yang sifatnya personal, pribadinya. Kalau yang nomor 2, ya, kalau yang nomor 2, selain dia mengerjakan amal-amal yang sifatnya personal, dia juga mengerjakan amal-amal yang sifatnya sosial. Begitu. Baik, kita kembali pada permasalahan tadi. Nomor 1, mereka-mereka yang mengerjakan amalan-amalan yang sifatnya personal atau pribadi, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, begitu dia meninggal dunia, maka malaikat pencatat amal langsung menutup lembaran catatan amalnya, ya kan? Malaikat pencatat amal langsung menutup lembaran catatannya. Kenapa? Karena tidak ada tambahan amalan lagi. Berbeda dengan mereka yang nomor 2, mereka-mereka yang tidak hanya mengerjakan amal-amalan secara personal, tapi juga mengerjakan amal-amal secara, ya, amal-amal secara apa tadi? Sosial. Seperti itu. Apa diantaranya? Mereka yunfikuna fis sarra'i wad dharra lailan wa naharon, ya. Mereka infak, ya, menginfakkan hartanya yang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sulit maupun lapang, siang malam, ya, bisarra'i wad dharra, ya. Mereka senantiasa dalam keadaan, ya, sulit maupun lapang tadi, dia menginfakkan hartanya yang Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi amal jariah bagi dirinya. Banyak pesantren yang dia bangun, banyak santri yang dia ajar, banyak madrasah yang dia bina, ya, sehingga ini menjadikan amal-amal, ya, sosial tadi yang menjadi amal jariahnya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang kedua ini, begitu dia meninggal dunia, maka malaikat pencatat amal tidak langsung menutup lembaran catatannya, melainkan masih ditulis, karena ada peluang amal-amalnya akan senantiasa bertambah. Inilah amal-amal jariah. Nah, ini jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, itu bedanya daripada kelompok yang nomor 7 sama nomor 8 ini, ya kan? Atau kedua daripada kelompok ini. Yang satunya dia senantiasa mengerjakan amalan yang sifatnya personal, yang kedua dia tidak hanya mengerjakan amal-amal yang sifatnya personal, tapi juga amal-amalan yang sifatnya sosial. Maka ini yang menjadi motivasi kita semuanya untuk mengerjakan amalan-amalan tadi. Karena ibaratnya, ya, mungkin kita ini dalam keseharian kita semuanya hidup dengan pekerjaan andalan kita.
ada mereka yang bekerja sebagai penjual sayur keliling, ya kan? Ada mereka yang menjadi ojek, ya. Ada mereka yang yang menjadi tukang bangunan, begitu. Nah, pertanyaannya, mereka-mereka yang memiliki pekerjaan ini, ketika mereka tidak kerja satu hari, kira-kira ada pemasukan apa tidak? Tidak ada pemasukan. Ketika hari itu mereka tidak bekerja, maka di hari itu mereka tidak ada pemasukan. Nggak bekerja saja tidak ada pemasukan, apalagi meninggal dunia, kan begitu. Nah, ini contoh bagi mereka yang mengerjakan apa? Amal-amal yang sifatnya personal tadi. Berbeda dengan mereka yang memiliki saham, memiliki sawah ladang, ya, investor dan sebagainya. Mereka walaupun tidak bekerja, mereka selalu mendapatkan pemasukan. Nggak bekerja saja mendapat pemasukan, apalagi nanti ketika meninggal dunia mereka masih ada pemasukannya. Nah, ini diantara contoh contoh dari mereka yang mengerjakan amal-amal yang tidak hanya mengerjakan amal personal, tapi juga amal-amal yang sifatnya sosial. Dia yakini, dia pahami bahwasanya amalan-amalan ini yang nanti akan menjadi amal-amal jariyah, yang itu nanti bisa dipetik di hari kiamat seperti itu. Sehingga walaupun dia sudah meninggal dunia, ya, walaupun dia sudah tidak ada dunia ini, akan tetapi catatan amalnya akan terus berlanjut. Sehingga kita sering mendengarkan, ya, dari kiai-kiai kita, dari guru-guru kita yang senantiasa menasehati kita semuanya. Mereka mengatakan, usia kita terbatas, umur kita terbatas, ya, waktu kita terbatas, harta kita juga terbatas. Maka lakukanlah amalan-amalan yang pahalanya tanpa batas, yaitu amalan-amalan yang sifatnya jariyah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha mengerjakan ketaatan kepada Allah, berusaha berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, dan juga tidak hanya mengerjakan amalan yang sifatnya personal tapi juga sosial. Maka kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat adil kepada kita semuanya. Oleh karena itu, ya, mari kemudian kita tidak melirik orang lain, tidak melirik tetangga kita, tidak melirik teman kita, tidak melirik orang-orang yang secara duniawi itu lebih atas daripada kita. Tapi kita pastikan diri kita semuanya semangat dan fokus pada target yang sudah kita tuliskan untuk kemudian mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Kemudian yang kedua, ya, mari kita semangat untuk beramal, terlebih sekarang masih di bulan haram, ya, masih di bulan Muharram ini, kondisinya juga cuacanya sangat dingin, ya, maka ini tantangan bagi kita untuk lebih banyak mengerjakan amal-amal ketaatan, yang mana amal-amal ketaatan tidak hanya amal-amal yang sifatnya personal, tapi juga amal-amal yang sifatnya sosial, supaya kemudian walaupun kita sudah meninggal dunia, kita masih tetap mendapatkan jatah dari pahala ini. Malaikat pencatat tidak langsung menutup lembaran catatan amal kita, tapi terus menulis catatan amal kita sampai hari kiamat. Ya Allahumma amin. Demikian yang mampu kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, dari kami, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.